sesuatunya akan terjadi, niscaya pasti akan terjadi tanpa ada keraguan. Sebagaimana imannya siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi ardil ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ini kemarin sempat kita singgung ayat ini. Dalam awal surah Ar-Rum Allah mengatakan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Allah mengatakan Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Orang-orang Rum dikalahkan oleh orang-orang Persia. Orang Romawi beragama Nasrani, orang Persia beragama Majusi, menyembah api. Orang Nasrani dari sisi keagamaan lebih dekat dengan kaum muslimin karena sama-sama punya kitab suci yang datang dari Allah Tabaraka Taala, sekalipun kitab suci mereka sudah banyak terjadi perubahan. Orang-orang Majusi dari sisi keagamaan lebih dekat dengan orang Quraisy yang mereka menyembah berhala. Kalau Majusi menyembah api, orang Quraisy kala itu menyembah berhala. Jadi sama-sama agama paganis. Sehingga Allah mengatakan Alif Lam Mim, ghulibatir Rum, orang-orang Romawi dikalahkan oleh pasukan Persia. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Fi bid'i sinin. Ini ikhwan, salah satu di antara bukti nyata bahwa Quran itu datang dari Allah. Karena tatkala menetapkan sesuatu, kita tangkap bagaimana kalimat ini dinyatakan, difirmankan oleh Allah tanpa sedikit pun ada keraguan. Ini tanda bukti Quran itu datang dari Allah. Dan ini banyak dalam Al-Quran kita dapati. Tatkala Allah menegaskan sesuatu yang akan terjadi, Allah langsung mengatakan seperti ini: setelah mereka dikalahkan, mereka pasti akan menang. Bahkan Allah sebutkan di sini kemenangannya dalam hitungan tahun. Ini menunjukkan yang memfirmankan, yang menurunkan ini bukan manusia. Kalau kita hanya bisa, kalau mengharapkan sesuatu kan hanya bisa berdoa, ya moga-moga setelah sekian tahun bisa menang, kan gitu kita. Tapi ini coba perhatikan firman Allah. Mereka akan menang, orang Romawi akan menang, mengalahkan kembali orang Persia yang hari ini dikalahkan fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun lagi, yaitu antara 3 sampai 9 tahun. Ini penegasan yang luar biasa, yang ini tidak mungkin ayat seperti ini buatan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin buatan manusia. Ini pasti turun dari Allah karena penegasannya jelas. Orang Romawi memang hari ini dikalahkan kata Allah, tapi beberapa tahun ke depan orang Romawi yang kembali akan mengalahkan orang Persia. Sehingga kala itu Abu Bakar radhiyallahu taala sampai melakukan qimah, sampai apa bahasa Indonesia kimarnya, berjudilah bahasanya, berjudi beliau dengan taruhan. Jadi taruhan termasuk judi. Taruhan dalam Islam itu tidak boleh kecuali dalam beberapa hal. Seperti pacu kuda itu boleh taruhan, kita pacu kuda, yaitu jokinya itu boleh taruhan. Boleh. Kamu 1 juta, saya 1 juta, sama menang ambil 2 juta. Boleh. Ini judi boleh. Tapi untuk pacuan kuda dan unta. Selain itu nggak boleh, motor nggak boleh, mobil nggak boleh. Yuk kita lomba, taruhan kita nggak boleh, haram. Ini judi. Tapi hari itu Abu Bakar radhiyallahu taala melakukannya. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Katsir mengatakan hari itu belum turun haramnya judi, sehingga beliau melakukan itu. Sebagian lagi mengatakan bahwa beliau lakukan karena memang ini satu hal yang mesti dilakukan untuk membungkam mulut orang-orang kafir. Mereka datang pada Abu Bakar, coba lihat. Itu Muhammad, jelas-jelas orang-orang Persia itu, karena subhanallah hari itu kalahnya pasukan Romawi sudah hampir bisa dipastikan gak akan ada balasan kemudian, karena Raja Romawi sampai lari masuk ke Konstantinopel. Jadi semua negeri Syam itu jatuh ke tangan orang-orang Persia, sampai Raja Romawi melarikan diri bersama beberapa pasukannya sehingga bisa selamat masuk ke benteng Konstantinopel yang sekarang ada di Turki, yang sebahagian daerah itu masuk sekarang ke Eropa, masuk ke sini. Jadi intinya kalau secara perhitungan dalam hitungan 3 sampai 9 tahun ini nggak akan mungkin
pasukan Romawi bisa mengumpulkan kekuatan mengalahkan pasukan Persia yang mengambil semua pasukan, semua daerah mereka. Sampai Palestina, Baitul Maqdis itu jatuh di tangan orang-orang Persia. Tapi Allah tatkala menetapkan ini, Allah Maha tahu. Allah berfirman, fi bid'i sinin, hanya dalam hitungan beberapa tahun saja Romawi pasti akan mengalahkan orang Persia. Sehingga orang Quraisy datang kepada Abu Bakar, ini coba apa yang disampaikan oleh sahabat Muhammad itu. Dia mengatakan ini dan ini. Maka Abu Bakar mengatakan, saya percaya akan terjadi. Kalau kata orang Quraisy, kalau seandainya engkau percaya, ayolah kita taruhan kita. Kalau memang yang dikatakan Muhammad itu benar, berapa? Kalau seandainya dikatakan tidak benar, berapa? Berapa kita taruhan? Akhirnya taruhan beberapa ekor unta, banyak. Akhirnya mereka bingung karena kata bid'un dalam bahasa Arab itu bisa 3 sampai 9 kan gitu kan. Ini taruhannya di tahun berapa ini menang kalahnya kita? Akhirnya mereka mengatakan di pertengahan saya ambil 6 tahun ke depan. Kalau 6 tahun ke depan belum menang, maka kami yang menang wahai Abu Bakar. Kalau kira 6 tahun ke depan ini menang orang-orang Romawi rupanya menang, yang secara hitungan nggak akan mungkin terjadi, berarti ini harta kau ambil semuanya. Iya kata Abu Bakar. Oke, taruhan. Akhirnya taruhan. Kiranya setelah ditunggu 6 tahun belum ada kemenangan yang dikabarkan oleh Quran. Maka Abu Bakar dengan sedih datang kepada Rasulullah. Nabi mengatakan bid'un itu 3 sampai 9. Tambah waktu, kata Nabi, tambah waktu dan tambah taruhannya. Tantang mereka, tambah waktu, tambah taruhannya. Subhanallah. Akhirnya 9. Gimana? Abu Bakar datang lagi pada orang Quraisy. Apa katanya? Ya orang Quraisy, apa pendapat kalian jika seandainya taruhan kita lanjutkan dengan jumlah taruhan yang lebih besar? Maka mereka mengatakan ya. Oke. Kata mereka, ini tantangan lagi kan? Berapa taruhan Abu Bakar? 9 tahun dari tahun kemarin. Berarti nambah berapa tahun ke depan? 3 tahun. Iya. Akhirnya subhanallah, 2 tahun setelah taruhan itu benar yang difirmankan oleh Allah. Akhirnya tanpa disangka dengan hitungan, orang Romawi berhasil mengembalikan semua kekuasaan yang pernah diambil oleh pasukan Persia. Akhirnya Nabi SAW mengatakan dalam sebagian riwayat tafsir Bukhari, Nabi perintahkan harta yang kau menangkan ini wahai Abu Bakar ini tidak halal. Ini tidak halal dalam sebagian riwayat demikian. Maka Nabi perintahkan untuk melepas harta ini, itu melepaskan diri dari harta yang haram seperti ini. Jadi mesti semua yang dikabarkan Nabi itu pasti benar, nggak ada yang tidak benar. Tidak ada yang tidak benar. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Menjauhi segala perkara yang dilarang. Jadi kalau ada perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, jauhi. Ini tuntutan syahadat. Konsekuensi daripada syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ya kalau kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi selalu melanggar larangan Allah, ini berarti tidak paham syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allah yu'badallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan. Maka salat kita, puasa kita, zakat kita, semua aktivitas ibadah kita mesti kita lakukan sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh keluar dari ini. Apa yang diperintahkan lakukan, apa yang tidak diperintahkan jangan lakukan. Karena kita sudah mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai kemarin di akhir pembahasan kita ingatkan, sampai para sahabat tatkala mau membukukan Al-Quran, ingin membukukan Al-Quran, mereka sempat terjadi munaqasyah di kalangan mereka. Sempat terjadi perdebatan. Takut-takut kalau seandainya pembukuan Al-Quran itu bertentangan dengan ajaran siapa? Rasulullah. Namun akhirnya disampaikan hujah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, sampai akhirnya para sahabat ijma' sepakat bahwa membukukan Al-Quran bukanlah perkara yang bertentangan dengan syariat Rasulullah SAW, baru mereka lakukan. Begitu kehati-hatian mereka. Makanya jangan sampai kita tidak hati-hati dalam hal ini. Yang penting niatnya bagus, yang penting ada kebaikan yang kita lakukan. Tanpa kita perhatikan apakah itu bertentangan dengan syariat Rasulullah atau tidak. Karena konsekuensi daripada syahadat, kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan perkara yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala.
sebagai tambahan dan pengulangan pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita melanjutkan rukun Islam yang kedua. Ini rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sekarang kita masuk rukun Islam yang kedua dan ketiga. Beliau mengatakan wa dalilus salati waz zakat wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyiman. Rukun Islam yang kedua apa? Salat. Rukun Islam yang ketiga zakat. Ini kemarin di awal pembahasan rukun Islam kita katakan rukun Islam ini yang 5 ini merupakan alamat dan tanda seorang itu muslim secara zahir. Jadi muslim secara zahir mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Muslim secara zahir kalau dia negakkan salat. Muslim secara zahir kalau punya harta dia tunaikan zakat. Itu secara zahir. Makanya ikhwan, kalau ada seorang muslim tidak sholat, ini gimana kita bilang? Tandanya itu sholat. Tandanya apa? Secara zahir itu sholat. Barang siapa yang bersyahadat dan sholat menghadap kiblat kita, menunaikan zakat yang telah diwajibkan, maka dia saudara kita. Lalu ada seorang muslim zahirnya nggak sholat, nggak pernah sholat, ini gimana? Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Taala. Jadi rukun yang kedua dan rukun yang ketiga, yaitu salat dan zakat. Salat ini diwajibkan oleh Allah pada malam Isra dan Mi'raj. 1,5 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Tepatnya setelah Nabi menghadapi musibah besar, meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha, paman beliau Abu Talib. Kemudian beliau berusaha berdakwah ke Taif, tapi sambutan orang Taif lebih parah daripada sambutan orang Mekah. Kita ceritakan kemarin, beliau di Taif sampai diusir dan dilempari berdarah. Sampai tatkala beliau mau masuk lagi kota Mekah tidak bisa, karena orang Mekah tidak menerima beliau. Coba bayangkan, beliau mau kembali ke tempat halaman beliau, karena harapan beliau itu kan mau pindah gitu. Kalau dakwah itu diterima di sana, beliau akan kembangkan dakwah di Taif. Rupanya di Taif lebih parah. Balik beliau nggak bisa masuk. Minta jaminan kepada beberapa orang, nggak ada yang sanggup, nggak ada yang mau. Sampai akhirnya utusan beliau datang kepada Mut'im bin Adi, orang kafir ini. Dia mengatakan, apakah engkau ingin? Karena Abu Talib sudah meninggal ya. Paman-paman Nabi yang lain, kalau diharapkan Abu Lahab nggak ada harapan lagi. Abu Lahab itu sepakatnya inginnya Muhammad itu dipenggal. Kalau Hamzah dan Abbas bin Abdul Muttalib walaupun sudah masuk Islam, tapi kalau untuk memberikan jaminan tidak ada seorang pun yang mengganggu beliau dan memulihkan beliau masuk Mekah, dari sisi ketokohan mereka berdua belum sanggup. Masih ada tokoh-tokoh di atas mereka yang banyak. Akhirnya datang kepada Mut'im bin Adi. Apa kata Mut'im? Saya siap. Saya berikan untuknya jaminan. Dia kumpulkan semua anak-anaknya, dia kumpulkan semua kabilahnya di aula pertemuan mereka. Kalian hari ini pakai senjata perang dengan lengkap. Loh, ada apa ini ayah? Hari ini bapak kalian ini memberikan jaminan selamat untuk Muhammad, supaya dia ini bisa masuk lagi ke kota kita ini dan bisa masuk ke rumahnya dengan aman. Siap, kata semua anak dan kabilahnya. Kemudian dia berangkat ke sisi Ka'bah, naik ke atas. Dia mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, dengar oleh kalian apa yang saya ucapkan ini. Hari ini Mut'im bin Adi memberikan jaminan keselamatan untuk Muhammad yang akan masuk, yang sekarang masih ada di luar kota Mekah menunggu jaminan. Saya berikan jaminan keselamatan untuknya. Tidak ada seorang pun di antara kalian boleh menyakitinya. Itu pengumuman. Akhirnya Mut'im dan anak dan keturunannya menjemput Rasulullah SAW dari luar kota Mekah. Kemudian masuk, dikawal terus. Kemudian Nabi tawaf 7 putaran. Kemudian setelahnya Nabi SAW masuk ke dalam rumah. Sampai Abu Jahal kala itu marah besar dia, karena memang kesempatan dia untuk menyakiti Rasulullah, mengusir Rasulullah. Tapi karena ada Mut'im mengatakan demikian,
Akhirnya dia mendatangi, dia mengatakan, Mut'im, apakah engkau masuk Islam, mengikuti agamanya atau apa? Dia mengatakan, tidak, saya tidak masuk Islam, tapi saya hanya ingin menjamin keselamatan Muhammad. Apa kata Abu Jahal? Kalau demikian, kami juga mengikuti apa yang kau inginkan, kami gak akan menyakitinya. Sampai ini diingat, jasa orang ini diingat sekali oleh Rasulullah. Hari tatkala beliau tidak bisa masuk kecuali atas jaminan Mut'im bin Adi, sampai tatkala tawanan perang Badar yang jumlahnya 70 orang itu. 70 orang itu apa kata Rasulullah SAW? Kalau seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, hari ini masih hidup, dan dia minta supaya tawanan ini aku bebaskan tanpa tebusan apapun, maka karena dia minta, aku bebaskan semua. Itu adab Islam untuk membalas apa? Kebaikan. Adab Islam, itu umat Islam seperti itu. Nabi umat Islam itu seperti itu. Sekalipun yang melakukan kebaikan itu orang kafir, tapi tetap dihormati dan dihargai. Ini khani, apalagi kalau kebaikan itu dari sesama kaum muslimin. Ini khani kaum muslimin. Jadi setelah kejadian berat seperti ini, Allah sebelum hijrah, Allah berikan kesempatan oleh beliau, kata para ulama, seperti hiburan ruh. Seperti hiburan ruh. Nabi SAW diizinkan oleh Allah melakukan perjalanan yang sangat luar biasa malam itu, yaitu menaiki Burak dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke atas, menaiki tangga-tangga, karena Mi'raj artinya tangga ya. Beliau menaiki tangga-tangga naik ke atas dan tidak naik Burak lagi. Burak itu hanya beliau gunakan dari Mekah ke Masjid Aqsa. Setelahnya beliau naik tangga ditemani oleh Jibril, dan tatkala sampai di langit diketuk pintu, dibuka, bertemu dengan Adam, terus naik ke atas. Beliau lihat bagaimana luasnya kekuasaan Allah, bagaimana luasnya kekuasaan Allah. Ini perjalanan luar biasa. Sampai sebelum beliau melakukan perjalanan ini, dada beliau dibelah terlebih dahulu dan dibersihkan dengan air Zam-Zam dan dimasukkan cahaya hikmah oleh malaikat. Dan belahan ini masih kata Anas, kalau Nabi buka baju, saya melihat bekas belahan itu, berarti seperti dijahit. Jadi belahan itu nampak, bukan, walaupun malaikat yang belah bukan pakai hembus saja kemudian terbelah, hembus saja kemudian lengket lagi, tidak. Ini khani kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka Taala. Kemudian sebagaimana masyhur dalam riwayat, Nabi SAW mendapat kewajiban kala itu dari Allah Tabaraka Taala 50 salat sehari semalam. Dan diterima oleh Nabi. Kemudian Nabi turun, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, Muhammad, apa yang telah diwajibkan Allah untuk umatmu? Nabi mengatakan, 50 salat fi kulli yaumin wa lailah. Ya Musa, 50 salat sehari semalam. Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak akan mampu. Aku jauh lebih berpengalaman dari engkau. Aku coba Bani Israel yang dari sisi tubuh, kekuatan mereka lebih kuat daripada umatmu, tapi mereka enggak sanggup. Kembali lagi engkau kepada Allah, minta diringankan, dikurangi 50 salat itu. Makanya kita butuh kadangkala orang yang kurang pengalaman, ya, minta pendapat dari orang yang lebih berpengalaman. Maka Nabi SAW mengatakan, al-barakah ma'a kabirikum. Nabi mengatakan keberkahan itu bersama orang-orang tua di kalangan kalian, orang-orang besar di kalangan kalian. Maksudnya apa? Orang yang ilmunya besar dan orang yang umurnya sudah tua. Pengalaman butuh. Karena kalau kita masih muda-muda, menurut kita hitungannya seperti itu, orang tua melihatnya jauh lebih jauh dia, karena dia sudah berpengalaman. Dalam bahasa kiasan kita, lebih banyak makan asam dan garam. Ya, lebih banyak makan asam dan garam. Ini pengalaman. Jadi Nabi bisa mengatakan kembali minta keringanan. Karena aku sudah coba Bani Israel, mereka tidak mampu. Ya, mereka tidak mampu. Akhirnya Nabi kembali, dikurangi 10 menjadi 40 salat. Ketemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan sekalipun 40 salat enggak akan sanggup, minta kurang. Naik lagi ke atas. Ya, turun naik. Karena Nabi mendapat kewajiban itu di Sidratul Muntaha. Di tempat akhir semua makhluk, sampai malaikat saja tidak bisa melebihi tempat ini. Naik ke atas tidak bisa. Sidratul Muntaha yaitu satu pohon yang ada di atas sana, yang daunnya kata Rasulullah SAW seperti kuping-kuping gajah besarnya, dan indahnya luar biasa, dipenuhi oleh lampu-lampu dan cahaya-cahaya yang sangat luar biasa. Kemudian Nabi naik ke atas, dikurangi lagi dari 40 dikurangi 30, dari 30 naik turun sampai akhirnya 10. Tapi Nabi Musa mengatakan enggak akan sanggup juga. Naik lagi ke atas, minta
kurangi, akan dikurangi 5 salat sehari semalam. Itu pun Nabi Musa mengatakan kepada Rasulullah dalam hadis, minta keringanan karena umatmu nggak akan sanggup. Nabi mengatakan, aku malu. Bayangkan dari 50 menjadi 5, udah malu. Stahiyitu Rabbi, aku malu. Sudahlah, terimalah, aku terima ini kata Rasulullah. Maka Allah berfirman, ketetapan telah aku tetapkan 50 salat menjadi 5 salat, tapi pahalanya sama seperti 50 salat. Tidak mampu. Itu pengalaman Nabi Musa. Memang betul. Sehingga banyak manusia tertipu dengan syaitan, akhirnya tidak melakukan sholat 5 waktu. Masjid dibangun besar-besar, tapi yang sholat di dalamnya tidak sampai 1 jam. Itu pun Pak yang sudah insaf, yang biasa insaf itu di atas berapa puluh tahun, 40 tahun. Kadang-kadang 40 tahun belum insaf juga. 40 tahun belum insaf juga. Ini yang dikabarkan Nabi, kalian akan besarkan masjid-masjid kalian nanti di akhir zaman, dan kalian tidak memakmurkannya. Ini kita lihat, semua kampung, semua tempat berusaha bagaimana masjidnya besar kurang besar, mewah kurang mewah. Tengok tuh kampung itu, orangnya dari sisi ekonomi saja tidak seperti kita. Kenapa kita kok nggak berusaha gitu? Akhirnya bangun masjid yang lebih besar. Tapi Nabi katakan summa la ya'murunaha, tapi kemudian mereka tidak memakmurkannya. Tidak ada masalah dari masjid kecil, musalla, atau mungkin seperti masjid Nabi hanya dari pelepah kurma, bawahnya hanya pasir, tapi yang sholat penuh, yang ibadah penuh, ini kan lebih mending daripada masjidnya besar tapi nggak ada yang sholat, nggak ada yang sholat. Entah mungkin wallahu a'lam mereka bangun tujuannya supaya bangsa lain bisa juga sholat di situ, nggak tahu juga ya. Bangunnya untuk bangsa lain, maksudnya apa itu? Untuk jin, nggak tahu juga kita. Nggak ada yang sholat. Ini harus kita ingatkan pada seluruh kaum muslimin. Ini rukun Islam yang kedua yang wajib untuk dijaga, yaitu sholat. Sampai-sampai Nabi tatkala akan meninggal, apa pesan beliau? As-sholat, lakukan sholat kalian, jaga sholat kalian, kata Rasulullah. Jadi sholat ini mesti diperhatikan, sholat 5 waktu. Ini diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Taala pada malam Isra dan Mi'raj. Kemudian yang ketiga zakat. Ya, kalau sholat tadi adalah perkataan, aqwalun wa af'alun makhsusah, perkataan dan perbuatan yang khusus yang dilakukan, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu tarif definisi sholat. Yang secara bahasa dia adalah doa. Sholat itu secara bahasa doa. Ya, salat secara bahasa doa. Allah mengatakan washalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Kalau mereka memberikan sedekah padamu ya Muhammad, bersolatlah engkau untuk mereka. Maksudnya doakan mereka. Maksudnya doa engkau kepada mereka adalah ketenangan untuk jiwa mereka. Yang ketiga daripada rukun Islam adalah zakat. Zakat ini diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Taala pada tahun 2 Hijriah. Setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diwajibkan zakat. Ya, zakat asal maknanya adalah nama wa ziyadah, secara bahasa bertambah, berkembang dan bertambah itu zakat. Ya, berkembang dan bertambah itu makna zakat secara bahasa. Adapun secara syar'i, hakun wajib fi malil khas li ta'ifatin makhsusah fi waqtin makhsus. Hak wajib dari harta yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada kelompok-kelompok yang telah ditetapkan oleh syariat. Ada 8 asnaf ma'ruf dalam pembahasan fikih ya. 8 asnaf yang difirmankan Allah dalam surat Taubah ayat 60. 8 asnaf. Kemudian fi waqtin maksus, dan mengeluarkannya juga pada waktu yang khusus. Ini zakat. Jadi harta yang wajib dizakati, karena tidak semua harta ada kewajiban zakat. Tidak semua harta. Tidak semua yang kita punya ada zakatnya, tidak. Kita punya rumah misalnya, ada nggak zakatnya? Nggak ada zakatnya. Mobil nggak ada zakatnya. Sebanyak apapun mobil yang kita punya, sebanyak apapun rumah yang kita punya, kalau kita miliki untuk kita dan tidak untuk diperjualbelikan, tidak untuk investasi, mencari keuntungan darinya, maka nggak ada zakatnya. Ini kalau rumah, mobil dan sebagainya. Tanah nggak ada zakat tanah nggak ada. Ya, tanah nggak ada kewajiban zakat. Kecuali kalau barang-barang ini, harta-harta ini kita miliki untuk kita ambil apa?
keuntungannya. Kita beli tanah tujuannya kalau nanti sekian tahun dia akan mahal, akan saya jual. Bukan kita beli itu untuk kita tempati, tidak. Akan tapi untuk diperjual belikan. Ini ada kena kewajiban zakatnya. Rumah kita beli tujuannya untuk dijual atau disewakan, ini kena kewajiban zakat. Mobil kita beli untuk diperdagangkan, kena kewajiban zakat. Tapi kalau semua ini kita miliki untuk kita miliki, tidak diperjualbelikan, maka insya Allah tidak ada kewajiban zakat. Ya. Yang ada zakatnya itu adalah diantaranya yang sekalipun dimiliki bukan untuk diperdagangkan, tapi tetap ada kewajiban zakat, emas dan perak. Ini ada. Emas itu kalau kita punya sekalipun mau kita simpan bukan untuk diperjualbelikan, tetap ada kewajiban zakatnya. Hakun wajib, harta yang wajib ditunaikan zakatnya, dan itu tidak semua harta, tidak semua harta. Sebagian harta kita ada kewajiban zakat, kebanyakannya tidak ada kewajiban zakat. Kemudian li taifatin makhsusah, zakat ini kalau sudah dikeluarkan dengan hitungan-hitungan yang telah ditetapkan oleh syariat, itu diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Itu yang kita sebut tadi 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Taubah ayat 60. Kemudian dikeluarkannya juga pada waktu yang khusus, seperti mayoritas zakat itu ada syarat haul, syarat harta yang sudah sampai nisab berlalu padanya 1 tahun tanpa kurang dari nisab. Contoh misalnya kita punya unta misalnya. Unta zakat hewan ternak hanya 3, yaitu unta, sapi dan kambing. Ini saja. Kalau ternak yang lain tidak ada kewajiban. Pelihara ayam, ini nggak ada kewajiban zakat. Nah, kerbau dikiaskan Pak dengan Bapak punya kerbau ya? Oh, sapi nggak ada. Ada kewajiban zakatnya Pak. Kalau sampai nisabnya 30 ekor. Contoh ini sapi, mungkin unta nggak ada yang punya ini, atau ada yang punya tunjuk tangan. Biar kita bisa apa tadi? Pacu unta sambil taruhan. Nah, Masya Allah. Mungkin ada yang pengen taruhan kan? Dulu taruhan, oh berarti nggak boleh, nggak boleh. Tapi bolehnya kuda dan unta. Waduh, cocok juga ini kan gitu. Tapi kalau Bapak punya sapi, 30 ekor sapi itu sudah kena kewajiban zakat. Tapi 30 ekor ini tidak langsung dikeluarkan zakatnya. Tunggu satu tahun. Kalau 1 tahun kemudian, misalnya 1 Ramadan 1438 Hijriah, sampailah hitungan sapi kita 30 ekor. Maka tunggu 1 Ramadan tahun depan. 1 Ramadan 1439 Hijriah, kalau 30 ini tidak berkurang dari angka 30, maka keluarkan zakat. Begitu juga dengan emas 85 gram. Jadi kalau 85 gram emas yang kita punya ini 1 Ramadan 1438 Hijriah sampai 1 Ramadan 1439 Hijriah tidak berkurang dari 85 gram, maka keluarkan zakatnya. Begitu juga dengan uang tabungan kita. Uang tabungan kita kalau tidak berkurang dari nisab yang sudah ditentukan oleh syariat selama 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya. Jadi tidak sampai nisab langsung keluar, nggak ada zakat seperti itu. Ini kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah Taala. Jadi zakat diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Dan ini mesti orang yang punya harta sudah sampai nisab, kalau tidak dia keluarkan, bencana bagi dia dunia dan akhirat. Bencana, musibah. Allah akan jadikan harta ini sebagai sarana untuk menyiksanya nanti di akhirat. Kalau emas dan perak dia punya tidak dikeluarkan zakatnya, itu akan digunakan untuk membakar punggungnya. Kalau sapi, kambing, unta tidak dikeluarkan zakatnya, ini nanti di akhirat akan menggigit gigitnya dan menginjak-injaknya. Ini kaum muslimin. Jadi zakat bukan main-main. Zakat ini bukan perkara yang ringan. Ya, jadi zakat harus dikeluarkan kalau sudah sampai ketentuan nisab dan juga syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Demikian apa yang dapat kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada minggu depan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.